ketika mengatakan, saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kamu semua tidak diuji. Begitu kata Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita, dalam proses kita ingin jadi orang yang lebih baik. Allah pasti akan menguji kalian semua dengan ketakutan, kata Allah. Ini untuk perempuan dimanapun berada, jangan sampai engkau itu seperti bunga yang dihisap madunya, setelah itu ditinggalkan begitu saja. Jadi ada kumbang tuh nyari bunga tuh, bunga-bunga mana nih, setelah dapat satu bunga dihisap madunya, gitu selesai, dia pergi lagi kumbangnya ke bunga-bunga berikutnya. Jadi kita nggak mau jadi orang yang seperti itu, teman-teman sekalian ya, yang berada dalam posisi perempuan yang bisa diperlakukan seperti itu oleh laki-laki. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Apapun yang kau lakukan di masa lalu, Allah ampuni semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah ingatkan jangan pernah putus asa. Ayo teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ayo berhijrah dari sekarang. Masa lalu biarkan menjadi masa lalu. Masa sekarang yang harus kita fokuskan dan masa yang akan datang. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Teman-teman tahu kenapa ketika kita sujud, kita rendahkan kepala kita ini, dalam tubuh kita yang paling mulia kan adalah kepala. Kita letakkan di paling akhir, di paling bawah. Kemudian kita katakan, Subhana Rabbiyal A'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Karena itu sedang menunjukkan betapa kita rendah di hadapan Allah yang maha tinggi. Betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang maha tinggi. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Rezeki seret misalnya, kehidupan rumah tangga berantakan misalnya, atau bisnis tidak lancar, atau istri, suami, anak-anak, rumah tidak menjadi rumah baiti jannati, rumahku syurgaku, melainkan rumahku nerakaku misalnya, atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kita sudah lupa, yang membuat orang tua kita ingat dan terluka hatinya, yang membuat tidak berkah dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu terjadi. Maka kembalilah kepada orang tuamu dan minta maaf akan apa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Penyakit cinta ini ada obatnya. Apa itu obatnya? Obat orang yang jatuh cinta adalah menikah, itu pertama. Tapi kemudian kalau ternyata tidak mungkin untuk menikah karena satu dan lain hal, maka yang kedua cara terbaik adalah meninggalkannya untuk mengobati diri kita sendiri. Kalau tidak bisa meninggalkannya, masih teringat-ingat, ingat keburukannya boleh, supaya kita bisa mudah melupakannya. Dan kalau sudah ingat keburukannya masih juga tetap cinta luar biasa, tetap nangis patah hati luar biasa, apa yang harus dilakukan adalah minta pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Ketika ada orang yang mengatakan pakai hijab itu primitif, pakai hijab itu adalah engkau ketinggalan zaman, maka seorang wanita muslimah yang cerdas ini, ia berucap, sesungguhnya manusia pada zaman purba itu telanjang. Dengan berkembangnya pemikiran melewati berbagai macam zaman, maka manusia mulai memakai pakaian hingga seperti yang saya pakai sekarang. Dan yang saya pakai sekarang adalah puncak pemikiran dan tingkatan tertinggi yang telah dicapai manusia setelah melalui berbagai masa, dan bukanlah sebuah bentuk keterbelakangan. Adapun buka-bukaan adalah bentuk keterbelakangan dan kemunduran pemikiran manusia ke zaman purba.
Jadi cara melihat keseriusan laki-laki adalah pertama, dia menghargai dirimu sebagai seorang perempuan muslimah. Ya, dia kalau dia mulai menyentuhmu berarti dia tidak sayang kepada dirimu. Artinya dia nafsu kepada dirimu. Apalagi dia berbuat yang lebih daripada itu, dia nggak sayang. Ingat nih teman-teman akhwat ya, kalau dia udah mulai melakukan berlebih-lebihan secara fisik kepada dirimu, dia nggak sayang. Dia berada dalam hawa nafsunya. Tapi kalau dia sayang, dia akan menjaga dirimu tetap utuh, suci, berharga. Gitu. Kalau kita dengar ya, ada pepatah, padi semakin berisi semakin merunduk. Biasanya orang yang berilmu, orang yang luar biasa, semakin berisi semakin tawadhu dia. Tapi biasanya orang-orang yang baru, contoh misalnya OKB, orang kaya baru gitu misalnya ya, kaget dengan kekayaannya, sombong misalnya. Dan kita nggak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Atau kaget dengan sesuatu yang tiba-tiba membuat dia hebat, sombong. Dan kita nggak mau jadi orang-orang seperti itu. Karena dengan mudah Allah bisa membalikkan keadaan orang tersebut. Makanya ada kalimat juga dalam bahasa Inggris ya, don't judge book by its cover. Jangan pernah ngeliat orang tuh dari penampilan aja. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang lain, begitu ngeliat penampilan, kemudian merasa direndahkan? Jangan, bisa saja orang seperti itu justru lebih hebat dibanding dengan dirimu. Mungkin amal solihnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Jadi nggak boleh kita sekali-kali menjadi orang yang sombong. Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak ketemu orang yang kalau misalnya melihat seseorang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke bawah lagi, pernah kan melihat orang-orang seperti itu dan kemudian membandingkan bahwa diri lebih hebat, diri lebih beradab, diri lebih berilmu, diri lebih saleh dibanding orang lain misalnya? Itu bagian dari sombong. Teman-teman lihat dalam surah Al-Asr. Contohnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Atau ayat lain kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat yang dilahirkan untuk manusia yang tugasnya mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang sombong, dekati dia dan kemudian nasihat secara perlahan-lahan. Kalau saya dulu pernah berzina di masa lalu, haruskah saya bercerita kepada pasangan saya? Nggak perlu. Kalau seandainya Allah SWT sudah tutup aib itu, nggak perlu. Sekarang kau sudah jadi orang baik, sudah jadi orang yang saleh, sudah jadi orang yang soleh, fokus untuk menjadi orang yang baik dan soleh itu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahi sepanjang hayatmu dikelilingi juga oleh orang-orang yang soleh dan solehah sehingga engkau istiqamah dalam kebaikan itu, insya Allah. Seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.